Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus karbon dan oksigen juga siklus nitrogen. Selamat menonton. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menempatkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, juga berasal dari pernapasan seluler dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer, kemudian akan ditangkap untuk diserap oleh tumbuhan untuk melalui proses fotosintesis atau fiksasi O2. Nah, hasil dari proses fotosintesis ini, yaitu glukosa, kemudian dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia maupun hewan herbivora. Terjadinya proses timbal balik antara daur ulang respirasi dan fotosintesis yang bertanggung jawab atas terjadinya perubahan dan pergerakan utama karbon. Menurunnya fotosintesis dapat mempengaruhi naik atau turunnya suatu gas CO2 dan O2 yang ada di atmosfer secara musiman. Siklus karbon sangat dipengaruhi oleh oksigen dan fotosintesis. Daur karbon berada di 4 tempat, yaitu geosfer atau di dalam bumi, hidrosfer atau di air, atmosfer atau di udara, serta biosfer atau di dalam makhluk hidup. Pencemaran udara pada era globalisasi sekarang ini berdampak pada peningkatan CO2 yang masuk ke atmosfer. Selanjutnya siklus nitrogen, yaitu proses nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa sumber nitrogen yang ada di atmosfer atau yang ada di udara adalah dalam bentuk N2. Nah, siklus nitrogen ini melalui 2 tahapan, yaitu pada tahap pertama, daur nitrogen ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen yang dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang akan bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Ganggang hijau juga memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen. Selanjutnya pada tahap kedua, nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang akan dilakukan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi gas amonia atau NH3. Juga akan mengubahnya menjadi garam amonium yang terlarut oleh air atau NH4+ yang disebut dengan proses amonifikasi. Amonia akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrococcus, sehingga menghasilkan nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian, oleh bakteri denitrifikan, nitrat diubah menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan ke udara. Siklus nitrogen akan berulang dalam ekosistem.